Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah dewasa dalam pemikiran. Dewasa dalam pemikiran. Roma pasal 14 ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, saudara, semakin dewasa rohani, kita harusnya semakin berpikir lebih panjang sebelum berkata-kata. Ciri orang yang rohaninya semakin dewasa, dia akan lebih bijaksana dalam bertutur kata. Karena apa? Karena hal yang kita pikirkan tentang seseorang, ya kita misalkan udah mikir mau menghakimi nih, mau menilai gitu ya, terus kita mulai menghakimi. Ternyata seringkali yang saya temukan apa yang kita pikirkan itu belum tentu apa yang terjadi. Sebab mata kita memandang dari sudut pandang kita. Sedangkan dari sudut pandang yang ngalamin, ada sudut pandang lain yang begitu luas yang kita nggak bisa temukan. Maka dari itu kita nggak boleh lekas menghakimi orang. Dan bahkan apa yang kita buktikan dengan mata kita, udah pasti kok saya lihat sendiri. Belum tentu juga kadang itu belum tentu itu yang sebenarnya. Terkadang itu bukan yang sebenarnya. Pernah lihat gambar nggak saudara? Ada orang lagi nunjuk saudara gitu ya. Tetapi yang kelihatan dari sudut lain seolah-olah dia sedang menunjuk dengan kasar, dengan jari tengah. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang lain baru ketahuan ternyata bukan jari tengah, ada jari lainnya gitu. Karena sudutnya berbeda, kelihatannya jari tengah gitu ya. Kelihatannya jadi sepertinya jahat. Nah saudara, seringkali itu juga terjadi. Dari sudut pandang kita lihat, oh udah bener saya lihat dengan mata saya sendiri. Dia gini. Ternyata kita nggak tahu cerita sebenarnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup orang tersebut. Kita nggak tahu ada sudut pandang lain yang kita nggak lihat. Tetapi kita lebih cepat menilai, cepat menghakimi. Hati-hati saudara. Maka dari itu rentan sekali jika kita berupaya menghakimi. Sebab penghakiman banyak sekali merujuk kepada diri orang lain, bukan kepada diri sendiri ya. Iyalah namanya ngehakimin saudara ya. Yang dihakimin pasti orang lain, bukan diri pribadi. Sedangkan diri kita sendiri nggak pernah luput dari namanya pelanggaran. Sedangkan Alkitab bilang, apa yang kamu pakai untuk menakar akan ditakarkan kepadamu. Penghakiman yang kita gunakan untuk orang lain akan digunakan oleh orang lain kepada kita. Saya pribadi saya nggak mau dihakimi orang, saudara. Saya takut banget kalau saya harus memberi penilaian menghakimi seseorang dengan sudut pandang yang begitu terbatas. Menghakimi, aduh itu udah kayaknya bukan bagian saya lah gitu. Takut sekali. Karena apa yang kita lihat belum tentu apa yang kita lihat. Saudara bisa melihat saya tersenyum waktu membagikan firman. Saudara tidak tahu apa yang saya alami sebelum saya melakukan rekaman ini. Saudara tidak tahu apa yang saya alami, apa yang ada di dalam hati saya. Saudara tidak tahu. Saudara hanya bisa menilai dari apa yang terlihat. Oh, dari senyumannya dia sukacita, dari senyumannya dia bahagia, nggak punya masalah. Kita hanya bisa dengan melihat terbatas sekali. Tetapi apa yang ada di dalam hati, apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, kita nggak pernah tahu. So, hari ini kita belajar jangan mudah menghakimi. Belajar dewasa dalam pemikiran. Saudara tidak perlu banyak berpikir untuk mengintrospeksi diri sendiri. Tetapi berpikirlah 1000 kali untuk menghakimi orang lain. Saya ulangi saudara ya, tidak perlu banyak berpikir untuk mengintrospeksi diri. Lakukan saja. Evaluasi diri itu sesuatu yang baik. Tetapi berpikirlah 1000 kali sebelum menghakimi orang lain. Karena mungkin penghakiman kita berat sebelah, timbangannya nggak pas. Dewasa di dalam pemikiran. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajarkan kami, mengingatkan kami betapa rentannya kalau kami menghakimi, kami pun tidak pernah luput dari penghakiman. Biarlah kiranya penghakiman hanya milik-Mu sendiri, sebab hanya Engkaulah hakim yang adil.
Ampuni kami kalau kami terlanjur menghakimi orang lain, terlanjur begitu mudah ngomong dari sudut pandang kami, dan ada emosi di dalam diri kami, dan semuanya itu mempengaruhi cara kami berpikir. Ampuni kami Tuhan, biar Kau yang luruskan pandangan kami, tindakan kami, supaya kami juga tidak menjadi pribadi yang mudah menghakimi, tetapi lebih mudah mengampuni. Menjadi pribadi yang lebih mudah mengintrospeksi diri daripada menghakimi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan, Kau jadikan mereka berhasil, dan tangan kemurahan-Mu menyertai umat-Mu. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.